Baik Ibu Guru rahmatullah, kita awali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqilaha bala yarfa'ullaha biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqilaha bala yahwi biha fi jahannam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di rumah dakwah ini. Semoga pertemuan kita pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang dicintai oleh Allah, sehingga apapun yang kita lakukan manakala diridhoi dan dicintai oleh Allah, maka hal tersebut akan menjadi catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengangkat tema yang berkaitan dengan akhlak, khususnya akhlak yang berkaitan dengan lisan. Kita akan mengangkat tema menjaga lisan, ya, menjaga lisan. Ada satu kalimat bijak, ya, kalimat bijak yang sebenarnya kalimat bijak ini juga disarikan dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi salamatul insani fi hifdzil lisan. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada penjagaan lisan, ya. Keselamatan, ya, salamatul insan, keselamatan manusia itu fi, ya, hifdzil lisan, terletak pada penjagaan lisan, ya. Jadi ketika kita menjaga lisan ini bisa memuliakan kita, ya. Tetapi kalau lisan ini tidak dijaga, maka akan mencelakakan kita. Intinya begitulah, ya. Makanya keselamatan manusia itu ya tergantung dari dia menjaga lisannya. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hadis yang mendasari saya mengajak untuk mengangkat tema menjaga lisan, ya. Hadis yang pertama adalah kaitan ketika kita membahas tema yang dirindukan surga. Masih ingat, Bu? Ada berapa golongan yang dirindukan surga? 4, ya. 4 golongan yang dirindukan surga itu siapa saja mereka? Yang pertama adalah talil Qur'ani, orang yang selalu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran melibatkan lisan atau enggak? Iya. Mosok cuma dipentelengi tok. Baca yang melafalkan masih pakai lisan. Kaitan dengan tema kita adalah golongan yang kedua, secara khos
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam golongan kedua yang dirindukan surga adalah wa hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya, ya, orang yang menjaga lisannya. Dan yang ketiga tentu ibu tahu, keempat tahu kan bu ya? Yang ketiga apa? Mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan. Dan yang terakhir adalah ya, siapa? Orang yang menjaga puasa imin fi syahri Ramadan. Dalam hadis ini ada kalimat wa hafidhil lisan. Nah, golongan kedua inilah yang memberikan semangat untuk kita membahas menjaga lisan. Kemudian hadis yang kedua yang mendorong saya untuk mengangkat tema ini adalah hadis yang berkaitan, entah di majelis ini sudah saya bahas atau belum, tapi dalam majelis yang lainnya sudah ya. Sukses menurut Allah ya. Sukses menurut Allah itu yang bagaimana bu? Mbak Dar? Sukses menurut Allah yang gimana Mbak? Tuh. Jangan bikin malu saya Mbak. Ina. Masya Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia orang yang beruntung. Ya. Dalam bahasan tema tersebut saya biasanya membawakan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-49 ya. Di mana hadis ini mengkisahkan tentang Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kemudian dia berkata, qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhulunil jannati wa yudkhulunil jannata wa yubaiduni 'anil nar. Ya Rasulullah, beritahu aku amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menghindarkan aku dari api neraka. Keinginan Mu'adz bin Jabal ini mewakili keinginan kita enggak? Iya, kita semuanya ingin masuk surga, ingin terhindarkan dari api neraka. Dan tentu masuk surga dan terhindarkan dari api neraka berkaitan dengan kehidupan akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya di akhirat ya. Makanya Allah itu menuntun kita supaya kita itu konsentrasi mencari kebahagiaan akhirat ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ya. Carilah pahala akhirat atau carilah kebahagiaan akhirat. Dengan apa kita mencarinya? Fi ma ataqallah, dengan apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu, apa saja, termasuk lisan. Lisan karunia Allah, hendaklah digunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat ya. Makanya perlu dijaga, bukan hanya sekedar perlu, harus wajib dijaga. Nah, kalau enggak ya kita malah celaka nanti ya. Baik, karena yang dipertanyakan oleh Mu'adz bin Jabal, yang diajukan oleh Mu'adz bin Jabal adalah sesuatu yang kaitan kehidupan akhirat, maka kemudian dipujilah pertanyaan itu oleh Rasulullah. Laqad sa'alta an adim, sungguh engkau telah bertanya sesuatu yang sangat agung. Persoalan akhirat yang ditanyakan ya. Wa innahu la yasirun, sungguh persoalan itu, maksudnya masuk surga, terhindarkan dari api neraka. Rasulullah menyatakan hal itu mudah. Nah, kita dapat ini kesimpulan bahwa masuk surga, terhindarkan dari api neraka itu mudah. Mudah atau susah, Bu?
Kalau Rasul ngomongnya mudah. La yasirun. Kalau menurut kita? Padahal kita pernah mengkajinya loh. Kita pernah mengkajinya, kita sudah pada kesimpulan semuanya sepakat mudah. Mudah. Kenapa mudahnya? Masih ingat nggak? Kenapa mudahnya? Saya pancing. Surga milik siapa? Neraka milik siapa? Apakah Allah sudah memberi petunjuk bagaimana cara masuk surga? Bagaimana cara terhindarkan dari api neraka? Sudah ya. Yang intinya di dalam Al-Quran itulah gitu ya. Kemudian Rasulullah kira-kira sudah menjelaskan atau belum? Cara masuk surga, cara terhindarkan dari api neraka. Sudah ya. Sudah. Allah sudah memberi petunjuk, sudah memberikan arahan bagaimana caranya masuk surga, bagaimana caranya terhindarkan dari api neraka. Rasulullah pun juga sudah menjelaskan, bahkan Rasulullah pun kemudian menyatakan apa? Ma baqiya syai'un, tidak ada yang aku tinggalkan satupun. Sebab-sebab atau cara-cara kamu bisa masuk surga, sebab-sebab atau cara-cara kamu bisa terhindarkan dari api neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali semuanya sudah aku jelaskan. Jadi kalau nggak ada yang satu pun yang ditinggalkan, semua sudah dijelaskan, gampang nggak? Gini, ilustrasinya begini. Kalau kita ini seorang murid, kita ini kan murid gitu ya. Seandainya guru kita itu nggak jelasin apa ini ilmu, kira-kira kita sebagai murid bisa nggak memahami? Ya nggak bisa. Dalam hal ini petunjuk Allah itu dijelaskan oleh Rasulullah, semuanya dijelaskan. Caranya masuk surga, caranya terhindarkan dari api neraka, nggak ada yang ditinggal satupun oleh Rasulullah. Berarti gamblang kan jalannya, jelaskan caranya, gampang nggak kalau gitu? Loh kok nggak pede sih? Masya Allah. Hah? Enggak, saya ngomong kita bicara tentang petunjuknya, ya. Gampang nggak? Saya kuatkan lagi. Bukankah tadi ibu sudah mengakui, dan kita pasti mengakui surga itu milik Allah. Kemudian neraka juga milik Allah. Ya tinggal minta aja kepada Allah kan gitu. Halo? Minta kepada Allah, minta dimasukkan surga, minta dihindarkan dari neraka. Apakah Rasulullah ngajarin? Nah itu kan gampang berarti. Semuanya diajarin, ya. Sampai bagaimana Rasulullah ngajarinnya? Ya? Hah? Enggak, bukan masalah lengkap, masalah minta tadi loh. Berdoa tadi lah. Man sa'alallahal jannata thalatha marratin. Siapapun yang minta kepada Allah minta surga, mintanya diulang 3 kali. Ini masih ingat hadis itu? Terus apa yang terjadi kalau kita sudah Allahumma inni as'aluka jannah, kita ulang 3 kali? Apa yang terjadi? Apa Bu? Surganya merespon. Responnya surga apa Bu? Mendoakan siapa? Yang lagi doa mendoakan kita. Mohon kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia. Dia siapa? Kita yang lagi doa. Kita ulang 3 kali, masukkan dia ke dalam surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan, faman istajara minan nari thalatha marratin. Dan siapapun yang memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka, maka yang terjadi neraka juga respon, rasanya gitu ya. Neraka juga respon. Responnya apa? Bentuknya doa juga. Apa doanya? Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, hindarkanlah dia dari api neraka. Kan gampang kan? Udah, petunjuknya gampang, penjelasan Rasul gampang, dituntun oleh Rasulullah minta kalau doa 3 kali, minta surga 3 kali, minta dijauhkan dari api neraka 3 kali. Gampang kan? Terus susahnya apa? Hah? Apa Bu?
Ngejalaninya yang susah. Kesimpulan kita waktu itu, susahnya kita ngejalani karena apa? Hah? Karena kita punya musuh. Musuh kita nggak pernah rela kalau kita masuk surga. Musuh kita maunya kita diajak masuk neraka. Tapi musuh kita nggak pernah terang-terangan ngajaknya. Nggak ada yang bisikin kita, yuk masuk neraka yuk, nggak. Ada yang ngomong gitu? Mau setan jenis manusia juga nggak ada yang bisikan, yuk kita bareng-bareng masuk neraka gitu. Nggak ada. Mereka juga ingin masuk surga juga, ya. Dan juga mereka memang nggak suka kalau manusia itu berada di dalam surga. Caranya mereka gimana, Bu? Masih ingat? Mereka melakukan tipu daya, kebohongan, kedustaan, dan sampai kemudian Adam dan Hawa juga terperdaya dengan kebohongan iblis, yang kemudian kita simpulkan orang yang suka bohong jelmaan iblis. Ibu udah yang ngomong ya. Ya memang begitu, ya. Kerjaannya memang begitu. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 112 yang pernah kita pelajari itu, bahwa ketika Allah menjadikan setiap nabi itu punya musuh, musuhnya syayatinal insi wal jin, musuhnya itu adalah dari setan jenis manusia dan jin, maka kerjaannya apa? Satu sama lain membisikkan kalimat yang indah-indah untuk menipu manusia. Ya itulah kerjaan musuh kita, ya. Sekarang atas nama toleransi ini bulan-bulan akhir-akhir Desember ini banyak tuh kalimat-kalimat yang indah banget, tapi menyesatkan, tapi bisa menggerogoti iman, ya. Jelas-jelas lakum dinukum waliyadi, masih saja, ya. Jelas-jelas Allah menyatakan laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah mereka yang menyatakan Allah itu Al-Masih putra Maryam. Bahkan kemudian berkaitan dengan azas Trinitas juga dinyatakan dalam ayat berikutnya, ya. Tapi masih saja mereka mengaku sama aja. Nah, ini kelihatannya indah banget kan? Udahlah, kita saling menghormati. Iya, betul. Kita menghormati dalam arti kita tidak boleh kemudian mencaci maki ketuhanan mereka. Ya biarkan saja, tapi kita nggak boleh melibatkan diri kita dalam ibadah dan akidah mereka. Gitu. Kita cukup bersama mereka dalam masalah muamalah saja. Kalimat yang indah-indah ditebarkan di tengah masyarakat ini, sehingga kalau nggak sadar malah menggerogoti iman. Nah, itulah musuh kita. Baik, jangan terlalu jauh nanti hifdzul lisannya nggak nyampe, ya. Menjaga lisannya. Maka Mu'adz bin Jabal setelah dipuji oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah menyatakan innahu la yasirun, sesungguhnya hal itu artinya masuk surga, terhindarkan dari api neraka itu gampang. Tapi bagi siapa gampangnya? Ala may yasarallahu alaihi, bagi orang yang memang dimudahkan oleh Allah. Disinilah fungsinya doa, selalu mendekat kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk masuk surga, untuk terhindarkan dari api neraka. Tentu Ibu rahmatullah, kita tidak akan membahas hadis ini secara keseluruhan. Akan saya ambilkan bagian terakhir, bagian akhir dari hadis ini yang seiring dengan tema kita menjaga lisan. Ya, karena ini menjadi alasan kita mengangkat tema menjaga lisan. Banyak Rasulullah memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan terakhir Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Jadi Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maukah aku beritahukan kepadamu tentang inti dari semua itu? Sebenarnya maksudnya gini, sesuatu yang banyak menimbulkan masalah, ya.
sesuatu yang banyak menimbulkan masalah, pertengkaran antar suami istri, pertengkaran tetangga, bahkan sampai perang antar negara pun juga disebabkan oleh sesuatu itu. Ya, kita masih sebut sesuatu ya. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal menyatakan, bala ya Nabiullah, mau wahai Nabiullah, mau dijelaskan oleh Nabi ya. Tentu Mu'adz bin Jabal pengen tahu karena ini kaitannya dengan jaminan dirinya bisa masuk surga, jaminan dirinya bisa terhindarkan dari api neraka ya. Kemudian Rasulullah fa'akhadha bilisanihi, kemudian Rasulullah SAW sambil memegang lisan beliau, kemudian beliau bersabda, kuffa alaika hadza ya, kuffa alaika hadza, jaga olehmu akan hal ini. Maksudnya apa Bu? Hadza di sini karena Rasul sambil menunjuk lisan beliau, maka hadza itu kata tunjuk menuju kepada lisannya. Kalau begitu yang dimaksud apa? Kuffa alaika hadza, jaga lisan. Ya, ini juga menjadi alasan bagi kita untuk membahas menjaga lisan. Ya, jaga lisanmu. Ya. Kemudian Rasulullah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, ya Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, Mu'adz bertanya kepada Rasulullah setelah dinasihati, jaga lisanmu, tahanlah ini, tahan lisanmu ya. Maka kemudian Mu'adz bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kami akan dihukum karena apa yang kami ucapkan? Masya Allah, pertanyaannya mantap juga. Apa Allah akan menghukum kita karena lisan kita, karena ucapan-ucapan kita? Ya. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, menjelaskan dengan kalimat awalnya, sakilatka ummuka, sungguh ibumu kehilangan kamu. Itu bahasa ini ya, bahasa apa ya? Penghantar sajalah, kamunya kok kebangetan amat sih ya, kayak gitulah kalau bahasa kita ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim ya. Rasulullah kemudian menjelaskan ya, tidak ada yang menjatuhkan wajah manusia ke dalam neraka, atau tidak ada yang menjatuhkan tengkuk manusia ke dalam neraka, kecuali karena apa? Kecuali karena hasil lisan mereka yang buruk. Nah, ini menunjukkan bahwa lisan itu kalau tidak dijaga bisa menjerumuskan pemiliknya masuk ke dalam neraka. Nah, saudara seiman yang semuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Surat Al-Ahzab ayat 70. Monggo silakan dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Barakallahu fiik. Masya Allah nih, Ibu musola Al-Furqan kan ya? Iya. Ibu, Al-Jihad. Tapi jalan bentrokan. Bukan di Al-Furqan musolanya. Apa yang Ya. Oh, berarti mirip mungkin mukanya. Wajahnya mirip ya. Baik, Ibu rahmatullah, surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
Allah menyerukan kepada kita orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ayat ini Bu rahmatullah sering digunakan oleh Rasulullah sebagai penghantar dalam khutbah, dalam muzakarah bersama sahabat, pengajian bersama sahabat, selalu dibuka dengan bagian ayat ini juga. Ya, salah satu dari beberapa rangkaian ayat, salah satu ayat yang diingatkan selalu oleh Rasulullah adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Orang beriman itu harus bertakwa kepada Allah. Di ayat yang lain, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Itu diserukan kepada orang beriman juga. Nah, kaitannya dengan tema kita, selain ketakwaan itu, orang beriman harus berakhlak. Khususnya kaitannya dengan lisan, Allah perintahkan wa qulu qaulan sadida. Dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, perkataan yang benar. Hendaklah kita tuntun, kita jaga lisan kita ini agar lisan kita ini selalu mengucapkan perkataan yang benar. Yang benar itu yang seperti apa? Mengandung dua unsur. Yang pertama adalah benar, tidak mengandung kebohongan. Ya. Makanya dalam kitab Al-Kabair, kitabnya Imam Az-Zahabi itu kaitannya dengan dosa besar, berkaitan dengan lisan banyak, termasuk saksi palsu, ini melibatkan lisan, sumpah palsu melibatkan lisan, ya, pengkhianatan pemimpin melibatkan lisan dan sebagainya, ya. Pendek kata, lisan itu luar biasa kalau nggak dijaga, ya. Maka orang beriman harus berakhlak menggunakan lisannya untuk berkata yang benar, tidak mengandung kebohongan. Bahkan ibu-ibu azakumullah, dalam hal bercanda saja itu nggak boleh bohong, ya. Sampai ada hadis yang mungkin ini agak nggak disukai sama pelawak, mungkin, ya. Saya bacakan ya hadisnya, ya. Fawailul lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qauma fayakdzibu fawailul lahu. Tolong dicermati. Pertama, Rasulullah membukanya wailul lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qauma. Celaka, bahasanya pembukanya celaka nih. Celaka orang yang bercerita, membuat-buat cerita hanya sekedar untuk membuat tertawa satu kaum. Ya. Padahal cerita itu ternyata mengandung kebohongan. Cerita bohong. Sekedar untuk membuat tertawa. Ya. Dan setelah itu Rasulullah menutupnya dengan ancaman juga. Wailul lahu. Diulang 2 kali. Berarti kalimat kecelakaan itu di dalam hadis ini diulang 3 kali. Yang pertama di awal, yang 2 kali di akhir. Celaka dia. Siapa dia yang celaka? Orang yang suka membuat cerita-cerita, tapi ceritanya itu kebohongan, hanya sekedar untuk ngundang ketawa kaumnya. Nah, kaumnya itu bisa yang nonton, bisa yang kumpul dengan dia, gitulah. Nah, ya. Maka berhati-hatilah. Qaulan sadida, di samping tidak boleh benar dalam arti tidak mengandung kebohongan, tidak mengandung kedustaan, termasuk juga qaulan sadida itu adalah tidak mengandung unsur hinaan. Ya. Kalau kita bicara, kita memilih kata, ya, ngobrol sama teman, hati-hati, ya.
Apalagi kalau yang suka manggung. Kayak suka manggung kayak saya gitu. Hati-hati menggunakan kalimat. Kalau sampai kalimat yang saya pilih itu kemudian merendahkan orang, menghina orang, meremehkan orang, baik menghina, meremehkan, merendahkan dalam fisiknya ataupun juga dalam profesinya, nggak boleh. Halo? Nah, perilaku juga sampai nanti kita akan ketemu bagaimana Aisyah itu pernah niru-niru gerakan orang di depan Nabi. Aisyah radhiyallahu anha. Ya tentu ini bukan dalam rangka untuk membuka aib ibunda kita loh ya. Ini menjadi ilmu buat kita. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu tahu-tahu di depan Nabi beliau menirukan gayanya orang. Gayanya orang, ya. Ada nggak yang orang yang suka begitu? Kalau nggak niru-niruin suaranya, ya niru-niruin gaya jalannya atau apalah, ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku menirukan gerakan seseorang di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi. Beliau niruin gerakannya orang. Apa reaksinya Nabi? Coba. Nabi nggak suka itu, ya. Ma uhibbu anni hakaitu insanan wa annali kada wa kada. Aku tidak suka, kata Rasulullah, ya. Aku tidak suka menirukan gerakan seseorang meskipun aku diupah sekian dan sekian. Diupah aja nggak mau loh Rasulullah. Saking nggak sukanya meniru gaya apalagi niru gratisan. Lalu diupah aja Rasulullah nggak mau. Itu menunjukkan nggak sukanya Rasulullah SAW. Ya, jadi qaulan sadida unsur yang kedua tidak mengandung unsur meremehkan, menghina, merendahkan orang baik dalam fisik maupun dalam profesinya. Dalam masalah fisik bagaimana? Ada kejadian juga pada zaman Rasulullah, juga terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan dan kemudian diriwayatkan oleh Abu Zaifah, ya. Beliau menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berkata kepada Nabi. Jadi siapa yang berkata kepada Nabi? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah ngomong, bahasa kita pernah ngomong kepada Nabi. Apa omongannya Aisyah radhiyallahu anha? Sofia itu begini loh. Sebenarnya kalimat pendek itu nggak ada, cuma ada isyarah yang menunjukkan postur Sofia itu pendek. Tapi memang betul Sofia itu istri Rasulullah yang postur tubuhnya pendek, tapi memiliki wajah yang cantik. Nah, saudaraku seiman, Aisyah mungkin karena terbakar rasa cemburunya, kemudian dia, ini ingat ya, ini penting sekali nih, dasar hatinya sampai mengungkapkan sesuatu itu sehingga menjadi Rasulullah nggak rela, ya. Sofia itu pendek. Menurut ibu Rasulullah tahu nggak sih bahwa Sofia itu pendek? Tahu orang istrinya. Terus buat apa Aisyah ngomong di hadapan Nabi coba? Nah, pasti unsurnya ke sana kan? Ya, unsurnya ke sana. Itu penting, itu dasar itu, ya. Apa kemudian reaksi Rasulullah? Laqad qulta kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh, kata Rasul, sungguh kamu siapa? Kamu Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan satu kalimatan. Lau muzijat bima'il bahri, kalau kalimat itu dimasukkan ke dalam lautan, niscaya akan merubah air lautan. Kalimatnya kan cuma sederhana. Sofia itu begini loh. Itu aja. Tapi bagaimana tidak relanya Rasul, bukan faktor karena beliau istrinya, bukan begitu, ya. Tapi telah mencerca fisik orang,
mencela fisik orang, menghina fisik orang, merendahkan, meremehkan fisik orang, ya. Ini kalimat yang buruk, tapi nanti ada timbangannya. Duh, gimana kalau kita terbiasa sama teman sudah akar, bugel gitu ya. Terus gimana itu? Hitam. Pasek sini dong gitu. Gimana tuh? Semuanya menyangkut jasad teman kita. Nanti kita bahas ya. Kita lanjutkan dulu. Maka Rasulullah menggambarkan bahwa itu adalah perkataan yang sangat buruk yang bisa merubah air lautan kalau dimasukkan ke dalam lautan. Padahal air lautan itu ada berapa liter, Bu? Gak bisa diukur, cuma bahasanya bumi ini 2/3-nya lautan, 1/3-nya daratan. Berarti lebih banyak daratan atau lautan? Lebih banyak air lautnya, gitu loh, ya. Sampai bisa merubah air lautan. Itu menggambarkan kalimat itu sangat buruk, ya. Didorong oleh rasa tidak nyaman hati Aisyah, kemudian ngatain seperti tadi. Padahal kenyataan kan Sofia itu pendek, iya nyata, nggak nyimpang. Yuk kita lihat kisah yang lain, ya. Kisah lain seorang sahabat, ya. Sebentar saya bukakan biar nggak salah, ya. Terjadinya perdebatan antara dua sahabat. Sahabat yang satu adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya. Kemudian berdebat dengan seorang sahabat yang bernama yang belakangnya Al-Faris itu siapa? Bukan Salman, bukan Salman. Yang belakangnya Al-Ghifari, bukan Abu Dzar. Alhamdulillah, ya ketemu ya, Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari pernah berdebat dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dua-duanya sahabat mulia semuanya, ya. Kan biasa bergaul debat, itu kan biasa kan? Kalangan sahabat debat itu juga biasa. Tapi keadaan debat itu ternyata Abu Dzar Al-Ghifari terdesak. Ya, ingat ya, terdesak ya. Orang itu biasanya kalau kalah debat gimana, Bu? Ini faktor manusianya ya. Faktor manusia itu biasa itu. Jengkel, nggak terima gitulah ya. Tahu-tahu dari lisan Abu Dzar Al-Ghifari muncul kalimat dasar hitam. Lihat berapa dasar hitam. Apakah Bilal benar-benar hitam? Iya, memang benar-benar hitam Bilal bin Rabah. Dasar hitam. Nah, akhirnya dilaporkanlah kepada Nabi peristiwa dirinya dikatain dasar hitam, padahal hitam bener, ya. Pesek ya, baru pada pesek bener. Tapi nggak terima. Nanti ini menjadi syariat juga supaya kita hati-hati. Kemarahan, ketidakterimaan hati yang tidak suka kemudian memunculkan kalimat yang kesan menghina, dasar hitam, maka sampailah kepada Rasul, cerita itu disampaikan oleh Bilal bin Rabah. Maka Rasulullah memanggil Abu Dzar Al-Ghifari, dan kemudian dinyatakan oleh Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sungguh pada dirimu masih ada sifat jahiliyah. Padahal ngatain yang bener loh, dasar hitam, padahal bener juga. Tapi nggak layak itu disampaikan kepada temennya. Halo, apalagi ada unsur apa, Bu? Kesan karena pengen menghina, karena didorong oleh emosi amarahnya, ya. Sehingga muncullah perkataan gitu. Kalau mungkin saja kalau canda-canda mungkin masih ada agak ringan lah. Ini kan karena dorongan ketidaksukaannya dia dikalahkan dalam perdebatan itu, kemudian dasar hitam. Nah, saudaraku seiman, ya, dasar jawab kowe gitu. Ngengkel aja. Nah, Masya Allah, kan sering itu muncul-muncul begitu. Nah, saudaraku seiman, maka apa yang terjadi? Kalau kita yang diingatkan begitu, kira-kira kita gimana?
cenderungnya kita membela diri. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari langsung nyesel, langsung nyamperin Bilal bin Rabah minta maaf kepada Bilal bin Rabah. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari kemudian meletakkan kepalanya di tanah, kemudian minta kepada Bilal bin Rabah, wahai saudaraku Bilal, injaklah kepalaku supaya aku bisa menebus kesalahanku kepadamu. Gara-gara cuma ngomong dasar hitam, nyeselnya luar biasa sampai minta diinjak kepalanya. Tapi tentu tidak dilakukan oleh Bilal bin Rabah, karena tentu Bilal bin Rabah tahu secara strata, kalau bicara strata gitu, Abu Dzar Al-Ghifari adalah termasuk bangsawan, sementara Bilal bin Rabah adalah mantan budak. Saya menyebut mantan budak itu bukan untuk menghina ya, supaya tahu asal muasalnya saja. Bilal bin Rabah sahabat yang sangat mulia, suara terumpahnya sudah masuk ke dalam surga lebih dulu, padahal orangnya masih hidup di dunia. Luar biasa Bilal bin Rabah itu ya. Begitulah penyesalan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Bilal mendoakan, semoga Allah membarokai kamu. Mereka perlukan saling memaafkan. Masya Allah. Nah saudaraku seiman, ini juga berkaitan dengan kondisi di mana orang itu menghina secara fisik. Nah saudaraku seiman ya, ada satu peristiwa dalam satu hadis ya, Rasulullah kedatangan tamu yang bernama Abu Jurai ya. Abu Jurai ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Al-Hafiz Abu Thahir menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih ya. Abu Jurai berkata, meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan aku nasihat. Berikan aku nasihat. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati dengan nasihat yang sangat singkat, khususnya yang berkaitan dengan lisan. Rasulullah menasihati Abu Jurai, la tasubbanna ahadan, la tasubbanna ahadan. La tasubbanna itu apa? La tasubbanna itu adalah janganlah engkau merendahkan, janganlah engkau meremehkan, jangan engkau menghina ahadan, seseorang pun. Halo? Gimana Bu nasihatnya? Janganlah kamu merendahkan atau meremehkan atau menghina seseorang pun. Ini menjadi pelajaran buat kita ya. Agar kebiasaan-kebiasaan kita menghina orang, merendahkan orang, baik dalam masalah fisik maupun profesinya, jangan dilakukan. Karena dari kisah Abu Jurai ini sudah mendapatkan nasihat, kamu jangan merendahkan, jangan meremehkan, jangan menghina seseorang pun. Bagaimana kira-kira reaksinya Abu Jurai? Abu Jurai kemudian bereaksi. Sejak itu maksudnya apa? Sejak aku dinasihati oleh Rasulullah, apa nasihatnya? Kamu jangan merendahkan seseorang pun, kamu jangan meremehkan seseorang pun, kamu jangan menghina seseorang pun. Sejak itu aku tidak pernah lagi menghina seseorang pun. Berarti kemungkinan Abu Jurai punya tabiat apa sebelumnya? Sikap merendahkan. Betul. Kan Rasul itu kadang-kadang kan memang dikenal sebagai ahli jiwa juga. Datang seseorang, nasihatnya kamu jangan berbohong meskipun terhadap dirimu sendiri. Datang lagi seseorang, kamu jangan marah, niscaya kamu masuk surga. Sehingga cucu ibu hafal banget itu, la taghdab walakal jannah, gitu kan? Neneknya ngomel, la taghdab walakal jannah. Neneknya nggak ngerti, dikira hiburan, tambah ngomel. Cucunya semakin kenceng, la taghdab walakal jannah, nggak diarti-artikan juga. Saking nggak ngertinya, neneknya tetap ngomel, janganlah kamu marah nek, niscaya kamu masuk surga. Diam langsung neneknya. Masya Allah. Ibu-ibu azakumullah ya. Begitulah Rasulullah. Dan kepada Abu Jurai Rasulullah membaca, dan
wasiat nasihatnya adalah kamu jangan merendahkan seseorang pun, dan terbukti Abu Jura kemudian sudah punya tekad sejak itu, aku tidak pernah lagi menghina orang lain. Baik orang lain itu orang yang merdeka ataupun seorang budak. Bahkan kemudian diteruskan, bahkan aku juga tidak lagi pernah menghina binatang. Gimana ya menghina binatang itu? Meremehkan binatang itu kayak apa? Ada satu riwayat Ibrahimullah, seseorang yang punya keledai, ya, seseorang yang punya keledai. Keledai itu untuk apa kira-kira? Alat angkut, ya, untuk ngangkut barang gitu ya. Mungkin bahasa kita kalau sekarang bisa baktor gitu ya. Ada bak bermotor biasanya untuk angkut-angkut sampah gitu. Nah, suatu ketika keledainya itu dimuati muatan yang terlalu berat. Terlalu berat. Maka kemudian keledai itu keberatan. Tahu-tahu pemilik keledai itu menyatakan keledai nggak ada manfaatnya gitu. Nah, ibaratnya keledai nggak ada manfaatnya. Padahal tadi siapa yang mau naruh beban di punggung keledai? Keledainya sendiri naruh di punggungnya gitu. Enggak mungkin. Salah dia juga. Tapi begitu keledainya keberatan, dicerca. Keledai nggak ada manfaatnya gitu. Masya Allah. Nah, Ibrahimullah, maka oleh sebab itu ini diingatkan oleh Rasulullah, ya, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu Ibrahimullah, keadaan-keadaan hati yang seperti itu bisa saja terjadi pada diri ibu, ya. Karena ini majelis ibu-ibu yang saya contohkan ya ibu-ibu aja ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, hati-hati keadaan hati ibu kalau lagi marah bagaimana mengendalikan lisan, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uritun nar, diperlihatkan kepadaku neraka. Faida aktsaru ahlihan nisa." Ternyata kebanyakan ahliha, penduduknya adalah an-nisa. Kebanyakan penduduk neraka itu yang kenceng, Bu. Kebanyakan penduduk neraka itu wanita. Biar sadar gitu loh, ya. Tentu kan ibu khawatir kan? Iya, pasti pengen tahu ini apa sebabnya, ini ngaji kok jadi masuk neraka gimana? Nah, lihat, bukan masalah ngaji, tapi bisa juga kalau ngaji sesat ya. Barakallah, Rasul kemudian menyatakan yakfurna, mereka telah kufur. Jadi wanita-wanita yang masuk neraka itu karena kufur. Kemudian ada sahabat yang nanya, ayakfuruna billah, apakah mereka itu wanita yang masuk neraka itu karena kufur kepada Allah? Maka kemudian Rasulullah menyatakan yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Loh, kufur kepada suami itu yang seperti apa? Wa yakfurnal ihsan, mereka menutupi kebaikannya, kebaikan suaminya. Menutup itu gimana, Bu, maksudnya? Gak nganggep kebaikan suaminya, ya. Gak ngetok nih gitu loh. Gak ngetok nih kebaikan suaminya. Tapi ada sebabnya, Bu. Ini kenapa kok wanita sampai nutup kebaikan suaminya? Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, lau ahsanta ila ihdahunna dahr, sekiranya suaminya itu telah berbuat baik kepadanya sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu bukan gambaran 12 bulan, ya. Maksudnya lama suaminya sudah berbuat baik kepada istrinya itu, ya. Sudah membahagiakannya lama. Summa ra'at minka syai'an, tiba-tiba istri itu melihat satu keburukan pada suaminya. Sudah lama dibahagiakan, sudah lama suaminya berbuat baik pada dirinya, tahu-tahu istrinya menemukan satu keburukan pada suaminya.
Nah, disinilah pemicu wanita itu nggak bisa mengelola lisannya, tidak bisa memelihara lisannya, tidak bisa menjaga lisannya. Qalat, kemudian dia wanita itu bicara, ma ra'aitu minka khairan qattu. Ya. Tidak ada kebaikan yang aku lihat pada dirimu. Nah, Masya Allah, tidak ada kebaikan yang aku lihat pada dirimu. Nah, terus selama ini apa? Ketutup oleh rasa amarahnya disebabkan melihat satu keburukan pada suaminya. Ini namanya adil apa enggak? Enggak adil, ya. Tetap kebaikan harus diakui, tapi ungkapan yang keluar dari lisan sang istri ini menunjukkan dia kufur kepada kebaikan suaminya. Dia menutup kebaikan suaminya gara-gara apa, Bu? Dia melihat satu kesalahan pada diri suaminya. Nah, saudaraku seiman, maka oleh sebab itu berhati-hatilah. Ya. Meskipun kita itu dalam kondisi marah, hendaklah kita kendalikan lisan kita. Ada satu riwayat, ya, di mana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berduka. Berduka itu identik hati kita lagi suasananya lagi nggak enak aja, ya. Di riwayat ini lagi berduka Rasulullah. Berduka karena apa? Berduka karena putra beliau meninggal, yang namanya Ibrahim, ya. Ketika putra beliau yang namanya Ibrahim itu meninggal, maka Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, ya, radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau menangis? Nah, sahabat juga heran juga, kok Nabi kok nangis ya? Padahal jelas-jelas sebabnya ada. Sebabnya karena Rasulullah itu lagi melihat putranya meninggal. Ya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, iya Ibnu Auf, betul wahai Ibnu Auf, aku menangis maksudnya. Sesungguhnya ini, maksudnya sesungguhnya itu apa? Tangisku ini maksudnya, ya. Tangisku ini adalah tanda kasih sayang. Nah, di sini wajar walaupun laki-laki nangis karena ditinggal oleh anaknya, apalagi kalau tinggal sama istrinya sebodoh sama anaknya enggak ini salah paham lagi. Ini soalnya mau di-upload nanti salah paham, digunting, diambil itunya, Mukson ngajarin kalau ditinggal istri enggak apa-apa. Nah, saudara seiman, setelah Rasulullah menyatakan sesungguhnya ini adalah tanda kasih sayang, Rasulullah kemudian melanjutkan sabda, coba perhatikan ini. Innal aina tajma'u wal qalba yahzanu wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Masya Allah. Apa artinya? Sesungguhnya mata boleh nangis, hati boleh sedih. Wala naqulu, dan janganlah kalian mengucapkan, janganlah kalian berucap, janganlah kalian ngomong kalau lagi sedih, lagi matanya nangis, lagi sedih atau apalah lagi marah gitu ya. Janganlah mengucapkan illa ma yarda rabbuna, kecuali ucapan yang Allah meridhoinya. Coba lihat, ibu bisa rasakan ini. Kan suasana hati Rasulullah lagi duka. Kenapa Rasulullah kok mengkaitkan dengan perkataan yang keluar dari lisan supaya dikendalikan? Janganlah mengucapkan perkataan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Kenapa, Bu? Duka ini bisa juga karena marah juga. Kenapa, Bu? Masa nggak bisa merasakan sih? Orang yang lagi duka, orang yang lagi marah, seringnya emosinya tak terkendali. Ketika emosinya tak terkendali, biasanya merembet ke lisannya biasanya, ya, sehingga lisannya bicara mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya Rasul ingatkan, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Janganlah kalian mengucapkan perkataan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah. Dan ini pernah terjadi pada masa Abu Salamah radhiyallahu anhu wafat, yang kemudian
nanti Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi. Ya, kan kita dulu pernah bicara ini pada siapa suamimu di surga. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Salamah yang sudah dalam keadaan meninggal? Ternyata mata Abu Salamah dalam keadaan terbuka. Nah, melihat jenazahnya Abu Salamah, ternyata matanya terbuka. Ini sahabat loh. Gimana cara menenangkan keluarganya? Karena didengar oleh Rasulullah ada sebagian dari kerabatnya melihat kondisi Abu Salamah yang mungkin bahasa kita ini matanya melotot gitu ya. Matanya terbuka lah ya. Kondisi sudah meninggal ya. Maka bagaimana cara menghibur sebagian di antara kerabat Abu Salamah? Histeris bahasanya gitulah ya. Maka Rasulullah bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Pertama yang dinasihatkan oleh Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya kalau nyawa itu dicabut, kalau roh itu dicabut, maka akan diikuti oleh pandangan mata. Nah, itu memang tabiat namanya, tabi'ahul basar. Itu tabiatnya mata itu selalu mengikuti lepasnya roh. Lepasnya roh itu dari ubun-ubun, jadi diikuti. Nah, nanti qadarullah ada yang bisa nutup sendiri, ada yang butuh dibantu untuk ditutupkan. Peristiwa Abu Salamah wafat, ternyata matanya nggak bisa nutup sendiri, dibantu oleh Rasulullah untuk menutupkan. Bagaimana teriakan-teriakan kerabatnya Abu Salamah? Maka kemudian Rasulullah mengingatkan mereka, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Ya. Janganlah kalian berdoa ala anfusikum atas diri kalian illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan saja. Walaupun dalam hadis ini memang tidak dijelaskan teriakannya itu apa sih, kalimatnya nggak dijelaskan. Tapi bisa kita duga kalau Rasulullah mengingatkan la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan, berarti teriakannya itu pasti teriakan yang buruk. Gitu ya. Makanya diingatkan, teriakannya itu bisa berwujud doa. Ya. Nanti kita ada kisah bagaimana seorang ahli ibadah ternyata terkena doa bundanya yang lagi marah. Ahli ibadah padahal, ya. Nah, saudaraku seiman yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka diingatkan begitu, itu menunjukkan bahwa kerabat Abu Salamah lisannya tak terkendali, tidak dijaga. Atas wafatnya Abu Salamah dalam kondisi matanya terbuka, ternyata mereka mengungkapkan kalimat-kalimat yang buruk, ya. Karena Rasulullah menasihati, janganlah kalian berdoa pada diri kalian sendiri kecuali dengan kebaikan, karena nanti malaikat akan mengaminkan. Nah, saudaraku seiman yang seolahkan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu kisah yang sangat menarik adalah pada diri Jurayj. Ya, ini sebenarnya kisah Israel ya, tapi memang menjadi pelajaran bagi kita. Ya, banyak sekali pelajaran, tapi kita akan ambil pelajaran berkaitan dengan lisan. Lisan seorang bunda yang harus dijaga betul ketika kondisi hatinya sedang marah, khususnya ya. Kisahnya adalah ketika Jurayj lagi ibadah. Dalam hadis itu disebut sholat gitu ya. Lagi ibadah, sholat, kemudian ibundanya manggil. Ya, ibundanya manggil. Kemudian Jurayj juga ragu-ragu. Ini aku memenuhi ibu atau tetap sholat? Pertama dia menjatuhkan, saya sholat terus saja. Ya, berpikir ibadah lebih penting. Sampai 3 kali ibundanya manggil, Jurayj tetap melanjutkan sholatnya. Maka kemudian ibundanya, lihat ini bunda, tolong diambil pelajaran. Ibundanya merasa tersinggung, diabaikan panggilannya. Sakit hatinya mungkin bahasa kita gitu. Maka Jurayj kemudian sebenarnya tidak didoakan ya. Cuma ibundanya itu dalam kondisi tersinggung ya, emosi, kemudian mengeluarkan kalimat, engkau akan dipertontonkan di hadapan para pelacur. Ya.
Apa ini dipertontonkan? Kemudian ada yang menerjemahkan terfitnah oleh seorang pelacur. Lihat, juret ahli ibadah, ya, ahli ibadah. Tolong perhatikan. Ternyata betul di rahmatullah. Terjadilah peristiwa, ya, seorang pelacur mengadu dengan menggendong anak kepada rajanya. Dia menyatakan bahwa aku mengandung dan melahirkan anak ini karena perbuatan juret. Terfitnah kan? Mempan ternyata Allah, ya. Mempan ucapan bundanya akibat hatinya tersinggung, panggilannya tidak digubris oleh anaknya. Kira-kira gimana anak kita, Bu? Sering gitu nggak? Nggak gubris panggilan bundanya? Oh, sering. Sampai ada juga. Oh, sering. Mantep banget ya. Masya Allah. Sering. Tapi ingat, jangan sampai mengungkapkan kalimat yang buruk. Nah, saudara seiman, terjadilah kemudian rajanya memerintahkan kepada pasukannya untuk meratakan tanah. Ya. Oh, itu si juret yang ahli ibadah itu, ratakan tanah tempat ibadahnya. Terjadilah peristiwa itu sampai rata tanah tempat ibadahnya, dipanggil, ditangkap Abu Juret, ya. Kemudian berhadapanlah dengan pengadilan raja, ya. Waktu dia menuju ke istana, disitulah kalimat bundanya terbukti, melewati sederetan para pelacur. Wah, diejek habis-habisan sama pelacur. Masya Allah, ya. Tapi juret tersenyum aja, dia seorang ahli ibadah, tenanglah jiwanya, ya. Karena dia merasa nggak salah, ya. Tiba di istana, kemudian dia diperintahkan mendapatkan ilham supaya bertanya kepada bukan ibunya. Lah ibunya tadi ngakunya dizinai sama juret. Disuruh nanya kepada bayi yang digendong oleh pelacur tadi, ya. Maka ini salah satu di antara dua bayi yang bisa bicara. Yang satu Isa alaihissalam, yang satu kisah ini, ya. Maka kemudian si bayi itu ngomong, aku anaknya penggembala, ya. Jadi bukan anaknya juret. Sebagai seorang ahli ibadah tetap diselamatkan oleh Allah, jangan sampai kebablasan, ya. Dijaga oleh Allah juga. Itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Tapi berkaitan dengan tema menjaga lisan ini, tolong ambil pelajaran. Kalau tadi ibu menjawab, aduh sering, ya. Sering gak didengar oleh anak, tolong dikendalikan lisan ibu. Kenapa? Ketika ibunda sedang sakit hati atas perbuatan anak, posisi bunda itu sebagai orang yang terdolimi. Ada satu hadis di mana doa itu tidak terhijab. Doa itu tidak terhijab itu masalah gampang dikabulkan oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah doanya orang yang terdolimi, ya. Maka ketika ibu pada posisi terdolimi yang berbuat dolim anak, tolong dikendalikan, jangan kebablasan seperti bundanya juret. Ya, misalnya nih, anak nakal banget, misalnya gitu. Ini jangan, Bu Rahmatullah, ya. Bagaimana kalau itu ternyata dikabulkan oleh Allah, sehingga kemudian anak itu menjadi anak yang nakal benar. Makanya dikendalikan. Kemudian ini sahih atau tidak, tapi memang masyhur banget sebagaimana cerita bundanya Syekh Sudais. Syekh Sudais kecil yang juga nakal sebagai anak-anak lah, ya. Pernah menaburkan pasir di atas makanan yang dimasak bundanya. Bagaimana kira-kira perasaan bundanya? Mau ada tamu lagi, ya. Gimana? Marah kan? Apa yang ibu ucapkan kalau ibu yang mengalami peristiwa itu kepada anak? Seperti ibundanya juret kah? Jangan. Pelajaran yang luar biasa. Ibundanya Syekh Sudais menyatakan, pergilah kamu
mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Masa marah iya, ya marah iya, tapi mengeluarkan kalimat dari lisannya sebagai orang yang terdolimi, kalimatnya doa kebaikan, bukan doa keburukan. Diijabah oleh Allah. Ya, sekarang kita bisa menikmati bagaimana suaranya Syekh Sudais, Masya Allah, mengimami jadi imam utama di Masjidil Haram. Masya Allah. Ibu rahmatullah ya. Maka oleh sebab itu, mari kita lihat peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa kalimat yang keluar dari lisan kita itu bisa mengangkat derajat kita, tapi juga bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, Innal abda la yatakallamu bikalimati. Sungguh ada seorang hamba yang dia bicara dengan kalimat min ridwanillah. Perkataannya itu kemudian menyebabkan diridhoi oleh Allah, ya. Perkataan-perkataan yang mendatangkan ridhonya Allah. Seneng ngomong sih, ibu seneng ngomong juga kan ya? Ibu seneng ngomong juga kan? Tapi tolong perhatikan, ngomong sak ngomong, kalau bahasanya orang Purwodadi ini, ngomong sak ngomong gitu, ngomong yang diridhoi oleh Allah gitu loh, ya. Nanti akan menyebabkan apa? Yarfa'ullahu biha darajatan. Dengan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita, tapi kita seleksi kalimat yang kita gunakan adalah kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah, tidak mengandung kebohongan, tidak mengandung hinaan kepada orang lain. Ya. Allah ridho, maka itu akan menjadi sebab kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedakan dengan kalimat berikutnya ini, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati. Ada juga sesungguhnya ada seorang hamba yang dia bicara, ngomong aja dengan kalimat-kalimat yang min sakhatillah, kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah. Berarti pasti kalimat buruk, ya. Maka yahwi biha fi jahannam, maka akan dengannya, dengan kalimat-kalimat itu menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam jahanam. Nah, saudaraku seiman, kalau di riwayat Imam Muslim bahkan kemudian Rasulullah menerangkan jaraknya. Yahwi biha finnari, dengannya, dengan kalimat yang mendatangkan marahnya Allah itu menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, jaraknya lebih jauh dari timur dan barat, dimasukkan ke dalam neraka sejauh, bahkan lebih jauh, ya, lebih jauh dari jarak timur dan barat. Ini menunjukkan dalamnya orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kalau kita bicara jarak, apa ada di antara kita yang tahu kedalaman jaraknya neraka? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa meter? Berapa ratus meter? Enggak ada. Tapi ada satu riwayat di mana ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada suara. Dek. Maka kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tadi dengar suara? Dengar wahai Nabi, itu suara apa? Maka dijelaskan oleh Nabi, itu suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun yang lalu, sekarang baru sampai dasarnya. Kira-kira antara jalan sama jatuh cepatan mana, Bu? Cepetan jatuh kan? Cepetan jatuh saja untuk nyampe dasarnya neraka butuh waktu 70 tahun. Sudah nggak ngukur meteran, Bu. Ngukurnya waktu, butuh waktu 70 tahun. 70 tahun pun kemudian sebagian menafsirkan 70 tahun waktu akhirat. Halo? Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Wes, gak usah dihitung, jebol nanti kalkulatornya. Barakallah, ya. Itulah. Tetapi orang yang tidak menjaga lisannya, dia gunakan
kalimat-kalimat ma tabayyanu ma fiha, tidak memikirkan efek buruknya sehingga menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat. Ada yang bisa mengukur jarak timur dan barat seberapa? Hah? Jangan-jangan ujungnya nol juga. Kesini lagi. Nah, rahimakumullah ya. Nah, itulah gambaran. Ibu rahimakumullah ya. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW berkaitan dan penghinaan itu juga berkaitan dengan kesombongan yang diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa seseorang tidak akan masuk surga jika ada kesombongan pada hatinya meskipun sebiji zarrah. Ya. Kemudian ditanya, sombong itu yang gimana sih wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menyatakan, al-kibru, kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, menolak Al-Quran, menolak hadis. Banyak nggak sekarang orang menolak Al-Quran, menolak hadis? Ketika Al-Quran menyatakan mereka telah kafir, ada sebagian di antara saudara kita, jangan ngomong kafir, kenapa? Halo? Allah sudah ngomong kafir, tapi kita nggak boleh ngomong kafir. Terus yang pintar itu siapa nih? Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, sok pintar itu namanya. Bahkan itu nerunyam bahasanya orang Purwodadi. Apa Bu? Nerunyam ini. Nerunyam banget loh. Sama Allah sudah menyatakan kafir, tapi ada orang yang jangan ngomong kafir dong. Kurang ajar banget ini terhadap Allah nih, ya. Allah sudah memutuskan kafir, tapi dia nggak mau mengakui kekafirannya. Nah, saudara rahimakumullah, bahkan kemudian di orang beriman itu tidak menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Orang kafir itu menentang Allah dan Rasulnya. Orang beriman itu tidak akan menjalin kasih sayang dengan mereka. Yang bolehnya muamalah saja. Ya. Dalam masalah akidah dan ibadah tidak boleh. Makanya ngangkatnya ayat jangan cuma berkaitan dengan kemuliaan Isa alaihissalam. Ya mestilah kita mengimani kemuliaan Isa itu, kita imani. Kita nggak boleh nggak beriman. Kita harus beriman bagaimana kemuliaan Isa alaihissalam. Tapi pertanyaannya, tanggal 25 itu apa kelahiran Isa alaihissalam? Itu kan sangkaan kita, sangkaan orang-orang yang sok-sok toleransi itu, ya. Tapi menurut mereka yang mempercayai tanggal 25 itu Natal apa? Lahirnya siapa? Yesus Kristus, ya kan? Apakah Yesus Kristus sama dengan Isa alaihissalam? Enggak sama. Isa alaihissalam itu seorang hamba dan utusan Allah. Kalau Yesus Kristus diakui oleh mereka sebagai Tuhan, ya enggak sama lah. Ya, apalagi kalau ditelusuri, emang betul itu tanggal 25 Desember dan seterusnya. Itu tanyalah orang-orang kristologi. Kalau Ustaz Mundir banyak itu link kristolog bisa mengungkapkan itu. Nah, saudaraku seiman ya, maka hendaklah kita perhatikan batarul haq, menolak kebenaran, menolak Al-Quran, menolak Al-Hadis, wa ghamtun nas, dan menganggap remeh manusia, baik meremehkan dalam masalah fisik maupun meremehkan dalam masalah profesinya. Jangan. Nah, saudaraku seiman, terakhir hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita semuanya mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia bicara yang baik atau lebih baik diam. Selamatnya kita itu lebih banyak pada diam kita, ya. Terlalu banyak ngomong juga terpleset-pleset, kebanyakan begitu. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Saudara seiman, kalau kita sudah menjaga lisan kita untuk mengucapkan kalimat yang benar, maka Allah akan berikan reward. Reward itu apa sih? Apa nih? Bukan menjadi penghargaan ya, apa ya? Imbalan lah, yang imbalan itu pasti ya. Apa itu? Yuslih lakum, di ayat 71-nya dari surat Al-Ahzab itu,
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan juga akan mengampuni dosa-dosamu. Saudaraku seiman, bertakwa kepada Allah, kemudian diikuti akhlak yang mulia kaitannya dengan lisan, itu akan menyebabkan Allah selalu memperbaiki amal kita, kemudian menjadikan asbab pula Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, saudaraku seiman, jangan sampai seperti yang digambarkan oleh sebuah hadis yang Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada wanita yang malamnya sholat, siangnya puasa, sodakohnya banyak. Kira-kira gimana bu ini wanita ini? Hebat banget kan? Malamnya sholat, siangnya puasa, sodakohnya banyak. Tapi ya Rasulullah, lisannya suka menyakiti tetangganya. Serta merta Rasulullah menyatakan tempatnya di neraka. Lihat benar Allah, ya, nggak ada faedahnya ibadahnya, sholat malamnya, puasa sunnahnya, sodakohnya, kalau kemudian lisannya tidak dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Ibu bazakumullah, tidak ada tempat kita untuk bergantung, berlindung, menyerahkan segala urusan kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Di sisa kehidupan perjalanan kita ini, ya, miliki 3 harta yang disebut oleh Rasul sebagai harta yang paling berfaedah untuk akhirat kita, untuk kehidupan ukhrawi kita. Disebut oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dari sahabat Sauban, afdaluhu lisanun dzakirun. Yang paling afdol, harta yang paling afdol itu yang pertama disebut oleh Rasulullah apa? Lisanun dzakirun. Lisan yang selalu digunakan untuk zikir. Zikir, banyak baca Quran, banyak mengucapkan kalimat thayyibah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah wa qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur. Dalam lafal hadis ini yang ketiga adalah wa zaujatun sholihatun. Istri yang salihah. Kenapa? Kan ini majelis ibu-ibu, kok zaujatun sholihatun? Ini kan lafal hadis, saya nggak berani dong merubah. Kenapa kok jawabannya kok ditujukan kepada istri yang salihah? Karena yang nanya adalah sahabat. Sahabat itu laki-laki. Halo? Ya mesti hartanya yang paling berharga, salah satu di antara 3 itu adalah istri yang salihah. Bagaimana kalau yang nanya sahabiah? Ya tentu suami yang saleh. Kalau begitu maksudnya apa? Pasangan yang saleh atau salihah. Kenapa kok itu yang dijadikan juga kalau ukur harta yang paling baik? Kenapa? Kalau pasangan itu sama-sama beriman, sama-sama soleh, satu sama lain akan saling menjaga imannya. Istri menjaga iman suaminya, suami menjaga iman istrinya, ya. Tapi kaitannya dengan tema ini adalah yang pertama justru disebut oleh Rasulullah apa tadi? Lisanun dzakirun. Lisan yang selalu digunakan untuk zikir. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah urusan hartamu, urusan anakmu menjadikan kamu lalai daripada zikrullah. Mudah-mudahan di sisa kehidupan kita Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita. Lisan utamanya karena bisa memuliakan kita, tapi kalau nggak hati-hati juga bisa membinasakan kita, membinasakan keluarga kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik Ibu Rahmatullah, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol maskur. Bagaimana kalau ibu nanya, pesek Ibu Gal tadi kan belum dibahas. Ayo, silakan dijawab coba. Kalau ibu punya, kalau ada ya, kalau kan kadang-kadang gaul itu kan begitu ya.
Bahkan maaf nih, orang Jawa Timur itu sebentar. Orang Jawa Timur tuh kadang-kadang Masya Allah, saya orang Jawa Timur ya. Ada kalimat makian, tapi bisa juga dijadikan sebagai keakraban. Maaf ya yang rekam, bukan berarti saya mau maki orang. Oh Bu, yang kenceng Bu. Tapi Ibu Rahmatullah, kadang kalimat itu digunakan untuk mengungkapkan keakraban. Biasa bahasa gaul itu biasa begitu, ya. Lama nggak ketemu temennya, begitu gaprut, Cok, gitu. Cok gimana kabarnya? Lama nggak ketemu. Nah, ungkapan tadi apakah bermaksud untuk memaki temennya? Enggak. Ya, enggak. Tapi bedakan ketika saya marah, memarahi seseorang, ya, Masya Allah. Itu ungkapan. Berarti yang menentukan apa Bu? Niatnya. Iya, memang keumuman innamal a'malu bin niat. Jangan hitung. Ya kalau itu sudah terbiasa, mungkin teman sekolah dari SMP juga temenan, udah sampai memang terkenal item, akrab manggil teman-temannya juga item gitu biasa gitu. Atau saking gemoynya, gemoy. Itu bahasa sekarang mah gemoy. Nah itu rahmatullah. Tapi tolong usahakan untuk tidak menggunakannya juga. Kenapa? Untuk menutup persangkaan orang lain. Mungkin di antara kita mungkin karena sudah akrab, barangkali nggak ada masalah karena sudah akrab. Tapi bagi orang yang melihat, orang tua omongannya, Masya Allah ya, udah tua lah omongannya kok begitu tuh. Tapi nggak ngerti orang lain tuh bahwa ini lagi akrab ini. Ya, nggak bisa gunakan lisannya untuk baik. Nah itu membuka pintu ghaniyah namanya. Ya usahakan jangan ya. Ya sudah tua ya manggil yang Ibu mau nanya apa tadi? Terima kasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini kan sepertinya mudah diucapkan tapi suka dilaksanakan. Betul ya. Artinya itu tergantung niat kita. Tapi kadang kita manusia biasa selalu terpleset dengan ucapan dan lisan kita. Ya. Apakah dengan kita beristighfar saja, minta ampun kepada Allah, apakah Allah memaafkan atau meridhoi gitu ya? Karena kan dosanya tuh neraka langsung gitu ya. Dan itu sepele yang hari-hari kita sering Ya. kita itu ketemu dengan lisan kita yang Baik. Ya. Kedua Ustaz, belakang ini kan ada Ustadz yang memang terlontar lisannya merendahkan profesi orang lain. Nah itu seorang Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz? Yang kedua dulu. Tadi saya udah awali, nggak usah ngomongin peristiwanya itu. Saya gini Kak, itu kan ulama yang benar-benar diikuti oleh para jamaahnya. Ya. Nah ketika dia melakukan itu, apakah jamaahnya juga harus turut? Karena itu terkenal ulama yang kondang gitu ya. Dan juga, Saya nggak mau nyebut ulama saya. Ustaz aja gitu lah, Ustaz. Di daerahnya itu dikagumi dan santrinya pun sampai ngesot-ngesot lah gitu ya. Karena memang itu ajaran. Jangan didramatisir apa. Itu kan apakah memang itu dibenarkan gitu ya. Sampai memang itu ajaran dari pesantren itu gitu. Dari santrinya harus seperti itu, harus hormat, harus tunduk. Baik. Yang pertama dulu, kesalahan itu tidak selalu dengan lisan, jelas ya. Tapi lisan ini sering terpeleset. Kita ambil keumuman aja. Semua bentuk kesalahan, semua bentuk dosa pasti ancamannya neraka. Jadi walaupun dalam hadis itu yahwi finnar, memasukkan dirinya ke dalam neraka, bukan berarti serta-merta dimasukkan ke dalam neraka. Tergantung dari sikapnya orang yang terlanjur berbuat salah, baik dengan lisannya maupun dengan hal yang lain. Bukankah kita pernah belajar surat An-Nisa ayat 110?
Apa Bu isinya kira-kira? Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Sudah ketemu Ibu? Yang bertanya coba di 110. Artinya dibacakan. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bisa terjawab dengan ayat ini? Kalau kita terlanjur berbuat, bahkan di situ diterjemahkan jahat gitu ya. Kesannya tuh Masya Allah jahat ya. Padahal su'an itu ya keburukan. Semua bentuk kesalahan buruk. Kalau kita terlanjur melakukannya, tsumma yastaghfirillah, kemudian kita sadar, kita minta ampunan kepada Allah. Apa yang Allah berikan di situ? Yajidillaha ghafurur rahim. Niscaya dia akan ketemu dengan Allah, betul-betul Allah mengampuni dirinya. Banyak Bu, kalau ada seperti itu ya. Coba Ibu wasakumullah ya. Bagaimana Ibu membaca hadis ke-42 dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang pernah kita bahas itu. Wahai anak Adam, ini Allah berfirman dalam hadis qudsi ini ya. Wahai anak Adam, selama kamu memohon kepadaku, selama kamu mengharap kepadaku, niscaya aku ampuni seberapapun banyaknya dosamu. Wala ubali, aku tidak peduli, kata Allah. Kalimat pertama itu aja sudah. Tapi siapa yang bisa istighfar, bisa minta ampunan, bisa berdoa, bisa berharap? Mereka yang masih hidup. Berarti ketika kita terlanjur salah, ya segeralah kita minta ampunan kepada Allah. Apalagi Allah pernah menyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hambaku, siapa yang dipanggil oleh Allah? Saya. Ya ibadi, kita dipanggil oleh Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian tuh banyak berbuat salah, malam hari, siang hari. Coba Allah ngumumin seperti itu, kayak apa rasanya kita? Nyes, ya Allah, banyak salah. Tapi Allah kemudian menyatakan apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku siap mengampuni semua kesalahan. Mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Insyaallah ya. Kemudian kalau berkaitan dengan kejadian Ustadz itu ya, tentu yang pertama nggak boleh kita kemudian menyatakan itu ajaran pesantrennya, nggak boleh. Tidak ada pesantren yang ngajarin keburukan, ya. Kecuali kalau kita bisa membuktikan kesesatannya, itu beda ya. Kemudian itu ya tabiat personnya, kebiasaan personnya, ya. Kalau saya melihat kejadian yang kemarin itu dan yang lain-lainnya juga yang lebih buruk dari itu sebenarnya, ya, ada yang lebih buruk dari itu, tapi memang Allah bongkar melalui peristiwa yang kemarin. Yang lalu-lalu masih ditutup oleh Allah, ya kan? Begitu kemarin kok orang kok terus-terusan dibongkar sama Allah dan gitu ya, terbongkar. Itu tabiatnya. Tapi bagaimana dia, apakah bisa memperbaiki dirinya? Tetap bisa. Seperti ayat dan hadis seperti tadi, ya. Selama orang itu masih hidup, kemudian dia menyadari kesalahannya, dia mohon ampunan kepada Allah, merubah sikapnya menjadi baik, tentu tetap Allah akan mengampuni dirinya, ya. Nah, saudaraku seiman, tentu bagi mereka yang mengikuti, ya katakanlah dalam kurung santrinya gitu, ya sadaro bahwa lisan itu harus dijaga. Meskipun melawak sekalipun tidak boleh merendahkan orang baik dalam fisik ataupun profesinya, ya. Tentu itu perbuatan buruk, jelas ya, nggak boleh dilakukannya. Apalagi dilakukan oleh seorang ustadz. Tapi kan seorang ustadz bisa saja salah kan? Ketika
Aisyah bagaimana coba? Sekelas Aisyah radhiyallahu anha, sekelas Abu Dzar Al-Ghifari, masya Allah. Tapi itu semuanya menjadi asbab pensyariatan namanya ya, asbab wurudnya hadis ya, menjadi ilmu bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Ibu? Cukup jelas? Baik Ibu rahmatullah. Sekali lagi tidak ada tempat kita untuk berlindung, tidak ada untuk tempat mengadukan berbagai persoalan, menyerahkan segala urusan kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Tambah tangis kita, ada satu wasiat untuk khususnya bulan Desember di akhir-akhir gini, tolong dijaga keluarga, dijaga, bikinlah acara di keluarga supaya keluarga nggak keluar rumah ya. Karena nanti akan terseret-seret dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik berkorban, masak lebih enak dari biasanya di rumah ngumpulin anak-anak daripada. Tapi jangan dalam rangka ya. Ini ibu masak dalam rangka tahun baru nggak boleh. Kalau dalam rangkanya itu yang nggak boleh. Ya, pokoknya untuk menyelamatkan keluarga, jangan sampai terlibat di luar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri bersama dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.